Selamat datang di podcast Direktorat Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa Universitas 11 Maret Surakarta. Create your business, create your own future. Podcast yang akan mengumpas tuntas kisah-kisah inspiratif dari para entrepreneur muda, terkhusus dari kalangan mahasiswa dan alumni Universitas 11 Maret. Di sini kita akan belajar bersama tentang bagaimana mewujudkan ide dan menjadi bisnis nyata. Langsung dari mereka yang telah membuktikannya. Bersama saya Zuri selaku host podcast, kita akan menggali lebih dalam tentang semangat kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan alumni UNS. Nah, di episode pada kali ini kita akan berbincang nih dengan guestar yang kece abis dan keren abis. Seorang alumni dari Fakultas Pertanian yang telah membangun bisnisnya mulai dari kuliah hingga saat ini. Nah, penasaran nih Sobat Kampus seperti apa kisahnya? Ayo kita langsung aja. Baik, selamat siang semuanya. Siang juga Mas. Oke, bisa kenalan dulu nih dengan Sobat Kampus di luar sana nih. Oke, baik. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Saryo. Saya dari Banjarnegara, alumni Pertanian tahun 2014. Ya, saat ini alhamdulillah diamanai memegang perusahaan CV Sarifood Indonesia Sukses Utama. Alhamdulillah jangkauan kita udah sampai ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dengan total mitra sekitar 4.600. Wow, keren sekali ya guestar kita pada hari ini ya. Oke, kita sapa dulu deh dari sobat dari Fakultas Pertanian. Halo semuanya. Ini ada alumninya loh. Dan masyarakat Banjarnegara. Ini ada putra daerahnya nih podcast pada hari ini nih ya sebagai guestar ya. Oke, Mas Arya. Nah, terkait dengan kewirausahaan. Betul. Awal mulanya tertarik dunia entrepreneur atau kewirausahaan itu bagaimana sih, bisa diceritain nggak sih? Kalau saya sendiri pribadi emang tertarik sama dunia wirausaha dari SMK. Dari SMK. Betul. Wow. Karena sejak SMK saya belajar untuk mandiri, bagaimana tidak merepotkan orang tua. Oke, luar Prinsip biasa. saya dari dulu tetap sama. Orang tua fungsinya adalah melahirkan dan membesarkan, sementara ketika udah besar menentukan nasib adalah diri saya. Oke, ini Itu ya. QET di hari ini ya Sobat Kampus ya. Oke, kemudian nah di UNS sendiri Betul. tentunya kan ada program-program dan fasilitas yang sangat banyak ya. Dan salah satunya adalah PMW, Iya, Program Mahasiswa Wirausaha. Nah, awal mulanya nih Mas Aryo ini tertarik program PMW itu seperti apa sih? Jadi ketertarikan saya dengan PMW itu dengan melihat pertama brosur tentunya gitu. Brosur Dan ya? Brosur betul. Oke. Dari brosur, dari pengalaman kakak tingkat dulu gitu, tanya-tanya bagaimana sih prospek ke depan. Nah, ternyata itu sesuai dengan yang saya harapkan. Yang pertama jelas saya ingin mencari yang namanya ilmu. Tahu sendirilah di pertanian kan jarang yang KWU. Adapun mata kuliah KWU hanya sekedar teori, kemudian praktek itu selesai. Selesai gitu ya. betul. Dapat nilai kelar lah ya. Benar. Iya. Ya kita kejar nilai, bukan sebuah value. Ya, itu yang pertama. Kemudian kedua jelas relasi. Kita penting banget membangun relasi terutama ketika mahasiswa. Dan itu saya buktikan saat ini ketika kelar sebagai mahasiswa itu sangat dibutuhkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang jelas konsultasi. Sebagaimana yang saya lakukan sekarang, konsultasi sekedar duduk itu 3 juta itu melayang. Wow. Oke. Konsultasi benar. Sementara ketika di kampus difasilitasi konsultasi dengan dosen di ekonomi ataupun dengan wirausahawan yang terkait sama UNS itu kan free. Wow, gratis ya. Catat langsung gratis ya. Itu yang saya cari itu. Kemudian dan tidak munafik juga ya, kita juga butuh yang namanya materi. Ya, material betul. ya. Materi kita juga butuhkan mengingat perkembangan usaha itu tidak ditopang sama materi kayaknya mustahil untuk saat ini. Oke, berarti pengalamannya cukup banyak ya di kewirausahaan ketika berkuliah ya. Benar, sangat benar. aktif ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, kemudian pasti kan ada tantangannya sendiri. Benar. Atau suka duka lah ya. Itu kira-kira tantangannya seperti apa sih dalam mengikuti PMB ini? Tantangan yang pertama kita menyesuaikan sama teman-teman. Menyesuaikan dengan teman-teman, Terutama teman tim, karena dulu saya mengajukan proposal berdasarkan tim gitu, dan timnya beda fakultas lah. Oke. Itu kan mau nggak mau kita harus menyesuaikan yang namanya pemikiran, Iya. kemudian waktunya, kemudian bagaimana langkah selanjutnya seperti itu. Dan kebanyakan rata-rata kalau dulu zaman saya itu
dari satu tim 4 orang mungkin hanya satu, dan itu saya saja yang ingin berwirausaha. Yang lain hanya dalam satu anggota itu ya. Oke. Ini bukan berita bukan cerita bobroknya gitu bukan, ya. iya. Tapi kita realnya dulu yang saya lakukan, yang karena saya alami. minatnya juga beda mungkin. Nah, benar. Ya. Ketika PMB lolos, CV-nya lebih banyak, mengajukan apapun kan makin mudah gitu. Iya, Sementara benar. kalau saya CV nomor sekian, yang pertama adalah pengalaman. Iya. Itu tantangan Oke. yang pertama. Tantangan kedua, tentu kita belajar dari lapangan, kemudian diteorikan, itu benar-benar sesuatu yang susah. Oke. Misalnya seperti ini, saya dulu belajar otodidak bisnis, bagaimana bisnis itu menghasilkan keuntungan. Nah, sementara ketika kita dihadapkan dengan sebuah teori, tentu tidak hanya keuntungan yang kita cari. Nah, itulah yang perlu kita penyelesaikan. Oh, ternyata seperti ini. Semakin kita mendalami, semakin itu juga, wah ini saya masih kurang. Wah ini saya masih perlu konsultasi. Wah ini harus sering-sering ke LPPM dulu. Oh, berarti intinya belajar dan belajar ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di sisi lain juga tantangan-tantangan kayak kita dikasih modal. Kalau bagi saya sendiri, modal sebuah materi itu sesuatu amanah. Oke ya, benar. Betul. Itu terjadi di kelompok saya, nggak tahu sekarang kelompok saya di mana gitu. Yang jelas mereka ingin bagi. Oke. Nah, itu yang menjadi tantangan pertama saya adalah bagaimana mengamankan modal yang dari PPKWU itu untuk melanjutkan usaha yang telah saya rintis. Oke, wait, sebelum kita lanjutkan, ada Hmm. modal dari PMB-nya betul. sendiri. Wow, berarti mengikuti program ini mendapatkan modal Modal, ya. Dan itu cuma-cuma ya. Coba gitu. Wow, jadi sobat kampus harus ikut PMB juga Benar, ya. benar. Dapat modal langsung Benar, ya. langsung. Oke, kita lanjutkan. Baik. Benar. Modal itu awal dikasih 6 juta, dari satu tim 4 orang itu udah bagi aja. Yang penting Wow, kita buat 6 laporan. juta. Awal 6 juta, betul. Oke. Range termasuk tinggi ya untuk mahasiswa loh ya. Banget kalau saya waktu itu. Jadi sobat kampus, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, langsung gaspol bikin proposal, bikin Bener. tim, ikut PMB nanti akan dapat modal ya. Betul. Oke, luar biasa. Ini sudah ada buktinya loh ya. Bener. Kita pada hari ini loh ya. Iya, 6 juta itu untuk tahap pertama. Oke, tahap pertama tahap 6 pertama, juta. 6 juta. Ada lagi berarti? Ada lagi. Wow, Total dari oke. PMB saya dapat sekitar 16.500.000 waktu itu. Wait, bentar. 16 juta 500. 500 Sampai itu selesai duit PMB. semua kan ya? Duit semua. Oke, berarti bisa dikatakan ada dua sesi istilahnya ya. Yang pertama dimodalin awal dulu Iya, sebesar 6 jutaan itu. Iya. Kemudian akhirnya finalnya adalah totalnya sekian itu. Betul, iya. Jadi kalau misalkan mahasiswa UNS nggak ikut PMB kayaknya eman-eman banget gak sih? Eman-eman Sayang rugi. banget rugi ya. Oke, benar. Join langsung. Ya langsung join ya. Langsung kepoin Instagramnya aja deh. Oke. Segera coy. Dan itu ketika mendapatkan modal segitu tentu bukan berdasarkan kertas aja sih. Saya juga yakin evaluator dari PPKWU itu detail. Oke. Saya senangnya itu pertama itu detail, tidak hanya berdasarkan karangan belaka, karena ada juga tim lain yang cuma mengarang. Ya itu yang menjadi evaluasi itu bagi para pendaftar terutama. Jadikanlah ketika mendapatkan amanah ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Dengan bijak juga. Dengan ya. bijak, betul. Pertama itu, kemudian yang kedua ada evaluasi. Dari evaluasi, alhamdulillah usaha berkembang dan saya tulis seril apa adanya di lapangan. Bahkan ketika ada kendala, ada rintangan, itu saya sampaikan semua. Saya nggak berpikir, wah nanti saya nggak dapat modal lagi. Modal itu nomor kesekian bagi saya. Iya. Yang pertama adalah konsultasi itu. Karena jarang kita bisa ketemu sama dosen, apalagi dosen dari Fakultas Ekonomi. Atau praktisi lain Nah, sebagai praktisi lain. narasumber ya gitu Benar. ya. Dan itu yang udah expert di lapangan. Kapan kita mendapatkan ilmu kalau tidak di akademisi seperti ini? Oke, berarti Gitu. menjadi mahasiswa ini salah satu experience yang luar biasa Wah, ya. benar. Kalau Privilege-nya bagi saya- juga tinggi ya. Betul. Apalagi dengan adanya UNS ini mempunyai program yang sangat banyak. Ini mendukung mahasiswa untuk mengasah potensinya Betul. kan. Betul. Selain akademik, soft skill-nya juga harus diasah Benar. kayak gitu ya. Oke, kemudian terkait usahanya Iya, nih. benar-benar. Ketika mengikuti PMB sendiri, apa sih yang pertama kali tercenang gitu? Mau bikin usaha apa sih gitu? Oh. Apa sih awal mulainya? Kalau usaha itu udah berjalan ketika saya semester 3. Oke, semester 3 itu. Semester 3. Oke, Sementara berarti ikut masih PMB. awal dong ya. Betul. Oke. Benarnya dari awal kita udah usaha sih.
dari rumah saya sedikit cerita gitu ya Mas ya. Saya makan dari satu di antara banyak saudara. Lah saya ketika kuliah hanya minta izin sama orang tua terutama ibu. Yang penting diizinkan saya untuk kuliah. Soal biaya dan sebagainya saya yakin pasti ada jalan. Iya, ada jalannya. Betul. Oke. Lah ketika saya ke Solo, saya tuh nggak membawa motor ataupun yang lain tidak, tapi membawa tremos untuk jualan. Awal ketika saya mau ke Solo itu memang udah niat untuk jualan. Oke. Nah kayak gitu. Kemudian di sisi lain semester 1, semester 2 alhamdulillah dapat bidik misi waktu itu. Oke. Bisa juga penerima manfaat bidik misi. Ya, terima kasih banyak gitu. Dan teman-teman juga jangan pesimis ya, walaupun dapat keep kuliah ataupun yang lain itu tetap harus semangat seperti itu. Semester 2, semester 3 mulai menjajaki usaha yang bisa disambili. Oke. Disambil itu untuk sampingan. Ya karena paham lah ya, semester 1, 2, 3 itu sibuk-sibuknya masih SKS. awal kuliah lah ya, ngejar SKS-nya harus full lah ya. Iya benar, dan itu tentukan kan sama prodi waktu itu. Iya. Oke, jadi paketan. Mau nggak mau kita harus menyesuaikan. Saya niat ke Solo ini untuk kuliah ke UNS, sementara saya punya tanggung jawab untuk menghidupi minimal diri saya sendiri. Nah, ini menjadi sebuah tolak belakangan. Artinya bagaimana saya harus bisa menyesuaikan usaha apa yang kira-kira bisa mensupport ketika saya kuliah Dan tidak cocok mengganggu. lah ya. Benar. Ya, satu jenis, 2 jenis, 3 jenis. Yang terakhir itu sabun herbal itu sempat bermasalah Oke. sama instansi kayak gitu. Dan terkait perizinan. Oke. Karena udah terlalu ribet dan saya nggak ada waktu untuk ngurusin, akhirnya pindahlah haluan itu. Oke, pindah kemana ini haluannya ini? Waktu itu pas bulan Ramadan juga saya masih ingat, habis itikaf ketemu sama laki-laki Parubaya. Dia cerita sama saya di depan masjid seperti itu, Mas saya punya madu, kalau misalnya panjenengan mau diambil aja, nanti kalau misalnya laku dibayar yang laku, lah yang belum laku silakan dijual lagi. Oh, kayaknya Awal awal dari situ, mulanya Mas. seperti Awal itu mulanya ya. seperti itu. Itu Ketika semester di 3. masjid ya di semester Betul. 3 ya. Wow, berarti nggak menyangka ya. Tidak sama-sama. Oke, saya kira tadi tuh mengikuti PMB-nya ini semester 5 atau semester 6. Ternyata ini masih awal ya. Awal. Oke, awal mulanya membangun usaha madu ya. Benar, betul seperti Oke, itu. bisa dilanjutkan nih. Itu tidak disengaja, benar-benar tidak disengaja, sampai akhirnya saya berpikir wah ini prospek, walaupun dulu 1 minggu itu belum tentu terjual satu, itu Iya. belum tentu. Karena kan madu kayak mau apa sih madu ini? Ah. Inovasinya apa sih? Biasanya madu ini kan untuk konsumsi orang-orang yang mungkin Iya, benar, sakit benar. atau menjaga Iya. kesehatan. Tapi kalau mahasiswa kan kayak apaan sih gitu ya? Kayak gitu kan ya, mungkin ya. Benar-benar oke. Waktu itu juga awal menjualnya itu door to door. Kita dari kantor ke kantor prodi PKP, kemudian ke prodi yang lain di Fakultas Pertanian, merambah ke Fakultas MIPA, merambah ke Fakultas Kedokteran. Waktu itu ketemu sama Prof Zainal Abidin. Masih ingat sama beliau memberi nasihat, Mas jualan itu bagus, tapi perlu panjenengan ingat, Indonesia itu tidak kurang orang pinter, tapi kurang orang yang jujur. Maka kalau mau usaha, jadilah pengusaha yang jujur. Itu kata-kata yang saya terapkan sampai sekarang. Oke, Nah, note itu ya teman-teman value-nya ya, luar sobat biasa. kampus ya, harus menjadi orang yang jujur. Oke. Oke. Itu berkembang, alhamdulillah dapat PMB, ini benar-benar sangat mensupport usaha saya, Mas. Yang madu itu berarti ya? Madu itu betul. Oke. Awal saya jualan madu mereknya bukan Pure Honey. Oke. Nggih, tapi merek banyak waktu itu. Oh iya, karena kan masih mencari-cari kan ya. benar yang pas sama. Yang gitu pas kan. apa sih kira-kira gitu. Coba aja dulu ini dulu lah gitu Lah, ya. betul, Oke. betul. Sampai akhirnya konsultasi sama Prof Edi waktu itu, masih ingat kira-kira apa ya Prof minta nasihat gitu kan. Lah sama beliau udah kasih aja nama kamu Sario. Ya udah Sario Madu aja gitu. Oke. Dari Sario Madu kemudian menjadi Sarifood. Sarifood, oke. Sarifood, betul. Kemudian kita punya filosofi bahwa madu yang kita jual adalah madu murni. Nah, kemudian kita kasih merek Pure Honey dengan brand dagang Pure Honey, brand perusahaan Sarifood Indonesia. Wow. Gitu. Langsung ada medianya sosial juga? Ada ya? Untuk saat ini ada, enggak, dulu belum ada. Oh, dulu awal-awal masih merintis Masih ya. merintis, Mas iya. sekarang masih tetap ada Masih ya. ada, Oke, gitu. sobat kampus bisa langsung itu ya, apa namanya? Di-follow lah Instagramnya. Apa sih kira-kira Instagramnya sekarang? Sarifood_id. Nah, Sarifood_id. Oke, nah kemudian nih Oke. dengan pengalamannya sudah ada, pastikan ada waktu awal-awal itu mempunyai ilmu atau keterampilan. Kira-kira keterampilan apa aja yang berharga nih yang didapetin ketika mengikuti program PMB ini nih? Ya.
Kalau keterampilan berbasis soft skill itu banyak mas. Banyak ya. Jujur saya tuh bener-bener banyak banget. Makanya ketika ada orang mahasiswa yang menyepelekan program ini, itu perlu dikoreksi dulu. Apakah benar-benar ingin menjadi seorang pengusaha atau tidak? Atau hanya mungkin ikut-ikutan doang. Nah, sobat kampus, jadi tetap harus tahu ya, kamu ingin jalannya kemana nih? Kalau misalkan benar-benar jalannya mau menjadi entrepreneur muda, berarti ya udah harus fokus di situ. Betul, gitu ya. harus totalitas. Oke. Daripada ibaratnya mengambil jatah anak yang pengen benar-benar wirausaha, nah, hanya dipakai untuk sekedar istilah kami dulu tuh bancaan. Oke. Bacaan, syukuran lah ya. Iya benar. Yang penting dapat sertifikat masuk ke CV itu sebaiknya dihindari. Pastikan teman-teman yang mau mendaftar itu benar-benar ada keniatan keseriusan. Oke, yang pertama adalah niat Pertama ya. niat ya. Kemudian yang kedua, pada saat PMB itu benar-benar yang namanya digembleng. Oke. Satu masih ingat dulu di Tawangmangu untuk ikut seminar itu 3 kali. Oke. 3 kali dengan dinginnya seperti itu luar biasa. Iya. Saya juga masih ingat, masih sampai sekarang mungkin dinginnya. Yang di sini ya dingin ya kayaknya ya. Iya, di sini. Seperti itu. Kemudian ada satu value yang sampai saat ini saya tuh masih terkiang. Masih ingat ya? Masih ingat. Apa itu kira-kira? Bahkan ketika saya ngisi seminar di beberapa tempat, ini yang menjadi value utama saya. Oke. Ini tentang finansial literasi. Financial keuangan. literasi. Betul. Oke. Jadi dulu ada salah satu narasumber yang mengilustrasikan seperti ini. Kamu 1 bulan gaji 1 juta. Kehidupan kamu living cost butuh 500.000. Oke. Kamu nabung 500.000. Ketika kita dapat penghasilan 2 juta, kira-kira yang ditabung berapa? Pertanyaan itu membuat saya itu seolah-olah, wah ternyata seperti ini mas. Keuangan itu tidak sekedar, jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, itu tidak seperti itu mas. Oke. Padahal selama ini yang diajarkan ke saya, yang sering saya tangkap itu bagaimana tidak besar pasak daripada tiang. Yes. Oke. Tapi ada satu nilai yang benar-benar luar biasa mas. Ketika saya sadari saat ini, itu benar. Itu benar. Jadi bahwasanya ketika kita punya uang, ada yang dipakai untuk living cost, ada juga yang dipakai untuk nabung. Itu usahakan living cost itu tetap mas. Living cost-nya tetap. Oke. Ketika kita punya uang 1 juta, kebutuhan untuk kehidupan kita 500.000, sementara untuk tabung kita 500.000, bukan berarti kita punya penghasilan 2 juta untuk living cost 1 juta itu enggak mas. Itu yang sampai saat ini saya itu benar-benar terkiang. Waktu itu saya tuh belum punya uang, jadi belum bisa menerapkan. Tapi ketika saya memegang usaha ini, betul juga seperti itu. Oke, berarti langsung dari dulu yang hanya teori, akhirnya ini terjun langsung, akhirnya mulai kerasa kayak gitu Mas, ya. Anggi. Oke. Jadi kehidupan kita tetap, gaji boleh meningkat, tetapi gaya hidup tidak. Nah, itu dia. Apalagi ada zaman sekarang ya, tahu sendiri gaya hidup ada nomor 1 katanya. Betul. Iya kan? Ya sobat kampus, jadi gaya hidup boleh lah ya, cuma juga harus disesuaikan dengan diri sendirinya juga, sesuai dengan kebutuhannya juga. Jangan sampai gaya hidup itu malah merusak Benar. diri sendiri kayak Betul. gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah selesai dari kuliah ini ya, untuk perjalanan membangun bisnis ini setelah PMB itu seperti apa sih kira-kira, bisa diceritain nggak sih? Terutama bisnis yang sustainable itu kayak gitu. Siap. Keberlanjutannya lah ya. Benar-benar. Kan banyak nih Wah. yang udah ikut kegiatan, habis itu kayak tadi kan hilang semuanya karena nggak minat, karena mungkin nggak dari hati, karena mungkin niatnya untuk kurikulum vitae-nya doang atau yang lain. Nah, kalau dari Mas Arya sendiri gimana ini? Kalau saya dulu tuh masih ingat ketika Pamitan sama Prof. Edi, Bu Santi, Bu Umi, termasuk Mbak Dinda dan yang lain grup PPKWU, itu saya tuh benar-benar merasa saya tuh ada sesuatu yang hilang mas. Sampai sama Prof. Edi dikasih nasihat, kamu udah terjun ke masyarakat, udah jarang kesini, jarang ketemu sama kami di sini, usahakan konsultasi sama instansi terkait. Oke. Nah, artinya kita ke dinas mana kayak gitu. Itu saya jalankan. Pertama yang saya lakukan adalah itu dulu mas, kita membangun relasi di tempat yang baru. Iya. Dulu ketika saya masih di Solo dengan berbagai
fasilitas di Solo ini di Iya. kota, itu satu sangat seneng Mas. Buat beli botol tinggal ke sana. Udah tahu lah ya, udah tahu dan ya. dekat gitu dan murah gitu. Mm-mm. Ketika saya di Banjar itu perlu ke Bandung Mas. Wow. Belanja Oke. itu. Belanjanya. Oke. Pertama itu mau ke Solo aksesnya tuh lebih mudah ke barat karena ada travel kan dekat Iya. agak ke sana. Kalau beli sedikit kayaknya nggak masuk di ongkos kirim. Iya. Ingin beli yang sedikit tapi dengan harga lebih mahal itu perlu ke Purwokerto Mas. Purwokerto itu nggak dekat Mas. Lumayan lah ya. Lumayan Perjalanan iya. sekitar 1 jam lebih. Pertama itu, kemudian kita bangun relasi bagaimana sama stakeholder terutama. Karena kita bagian produksi, kita udah di positioning produksi, kita harus benar-benar bagaimana menjual produk hasil kita. Oke. Nah, salah satunya adalah bagaimana itu tetap berlanjut alhamdulillah sampai sekarang. Yang jelas kita urus tentang legalitas. Legalitasnya. Betul, oke. legalitas kita urus alhamdulillah. Pulang ke Banjarnegara tahun 2019 awal Covid itu. Pulang ke Banjarnegara karena saya produk Solo itu dan sama sekali tidak ada yang menerima. Oke. Dengan alasan ini produk mana? Produk Solo enggak, karena Covid pertama dulu ada di Solo. Yes, benar sekali ya. Ingat ya, Mas, Zona ya? merah ya. Solo zona merah. Itu benar-benar memukul Mas. Ya, takut sama orang. Betul. Kata-kata diksional Solo menjadi kayak "Hah, apa itu?" Nah, Iya, kayak gitu benar. loh ya. Oke. Itu benar-benar sebuah tantangan bagi saya. Hampir 1 bulan dulu tidak ada penjualan sama sekali. Sementara saya ada adik yang harus dibiayai, ada orang tua yang harus saya bagaimana membahagiakan mereka. Wah, ini benar-benar memutar. Akhirnya mau nggak mau kita urus perizinan ulang. Oke. Dulu ngurus ujiannya di Solo, untuk saat ini kita ujiannya semuanya di Banjarnegara. Langsung ya. Langsung. Langsung. Dan itu butuh waktu yang lebih lama. Ya apalagi pandemi kan. Itu lebih memakan waktu, iya nggak sih? Memakan waktu, iya nunggunya lama ketika mau ngurus ondes ternyata lagi tutup. Iya, iya. Lagi ditutup Mas, 2 minggu lagi. Allahu Akbar. Berarti itu menjadi tantangan Wah, tersendiri itu ya, tantangan. apalagi di masa pandemi Betul. ya. Hampir itu saya putus asa waktu itu Mas. Oke. Udahlah, saya kerja aja. Kerjanya kerja apa waktu itu ya Mas ya? Oke, iya. Banyak yang Iya. PHK juga gitu kan. Iya. Aduh. Apalagi pandemi susah banget itu. Dari situ wah akhirnya saya ada satu titik di mana saya harus melanjutkan ini. Saya harus melanjutkan ini apapun bentuknya, apapun tantangannya harus saya hadapi. Alhamdulillah sedikit demi sedikit Mulai ada jalan. mulailah bisa Oke. meyakinkan konsumen, mulai ada pembeli dan alhamdulillah 1-2 tahun kemudian itu penjualan bisa melonjak 700% Wow, oke. dalam kurun waktu 2 tahun. Padahal Artinya- waktu itu juga udah madu ya. Betul. Kalau ketika pandemi kan juga banyak yang ayo kita minum madu gini-gini. Cuma karena tadi diksionalnya dari Solo, jadi pada takut kayak gitu ya. Oke, paham. Itu waktu 2 tahun itu alhamdulillah tembus sekitar 3 ton per bulan penjualan. Wow, 3 ton. Betul. Oke. Ini so amazing sekali ya sobat kampus semuanya ya. Ini bener-bener dari awalnya merintis karirnya istilahnya tuh kayak naik, udah mau naik nih, tiba-tiba pandemi dijatuhin lagi kan, tapi akhirnya ini kayak anak-anak tangga sih. Betul. ya. Kayak gitu berarti bener-bener pengalamannya luar biasa. Nah, ngomongin kendala. Tadi kan ketika pandemi ya, kendalanya salah satunya adalah terkait hal itu tadi. Nah, apakah ada kendala lain yang dihadapi dan gimana sih cara ngatasinnya? Kalau kendala emang kita hampir setiap tahun tuh ada. Pasti Dan tetap ada ya. Pasti tetap ada. Dan ketika ada kendala itu tandanya usahanya itu jalan. Oke. Nah, itu salah satu indikator usaha jalan itu pasti ada kendala. Oke. Sama halnya ketika anak bayi mau belajar jalan pasti Jatuh terus lah, apalah apa banyak lah ya. Oke. Analoginya lucu ya. seperti itu. Jadi ketika saya gagal, saya ada halangan, nah itu saya introspeksi diri apa yang harus saya evaluasi. Apa yang perlu dibenahi? Betul. Kayak gitu Apa kan. yang perlu dibenahi. 2019 awal saya punya karyawan, waktu itu karyawan 3. Itu saya belum berpikir bagaimana untuk manajemen keuangan, belum manajemen outlet, Oke. belum ada pikiran seperti itu. Masih berpikir wah ini orangnya amanah, wah ini orangnya
agamis lah, religius ya gitu. Oke, berarti lebih ke situ ya, simbol-simbol itu ya. Oke. 2020 saya audit seratusan juta hilang. Wow. Why? Why? Ya itu Mas, karena kelalaian daripada sistem. Oke, kelalaian sistem juga mungkin rekrutmennya juga kita terlalu percaya dengan hal-hal yang lain itu, jadinya tidak memikirkan nanti step berikutnya seperti apa, dan itu menjadi evaluasi akhirnya kan. Sampai akhirnya 2020 saya punya SOP untuk merekrut karyawan. Oke. Pertama itu, kemudian SOP untuk karyawan ketika bekerja. Iya. Kemudian bagaimana keuangan itu tidak bocor. Oke. Sampai akhirnya tahun 2021 memberanikan diri membuat aplikasi, membuat software sendiri. Nah, itu bagaimana kita harus punya lain dari yang lain. Iya. Ya, alhamdulillah sekarang bocor satu itu ketahuan Mas produknya. Oke. Betul, 500 rupiah itu ketahuan. Ya dari mana ya, dari hal yang seperti itu. Apakah sampai di situ? Tidak Mas. Oke, masih ada, masih lanjut lagi. 2020 saya didatangi dari instansi itu hampir 4 kali dalam 1 tahun. 4 kali dalam 1 Itu tahun. benar-benar mengganggu psikologis karyawan. Kenapa ini kok bisa mengganggu? Apakah penuh tekanan ataukah bagaimana kira-kira ini? Masih ingat waktu itu bulan Juni saya didatangi mobil Pajero 2 sama expander 1 warna hitam. Oke. Plat luar. Itu datang menanyakan saya, perihal saya, langsung sidak ke dalam dan sebagainya. Ya, oke lah, waktu itu kan saya lagi di luar gitu kan, saya langsung pulang, ketemu dan sebagainya. Ternyata duduk perkaranya ada seorang yang tidak suka. Oke, pasti kayak gitu ya. Pasti ya. Oke. Dia melaporkan produk saya ke salah satu instansi. Oke. Tidak masalah, silakan Pak digeledah. Ada yang kurang pas, saya mau bersyukur. Ya malah jadi tahu gitu jadi kan tahu, ya. betul. Oke. Kalau orang lain mungkin apaan nih, gimana nih? Ini udah kayak takut ya, scare banget ya tiba-tiba didatangi ya. Iya, benar. Tanpa pemberitahuan. Nah, itu dia. Itu bener-bener kayak sidak nih gitu ya. Kalau saya sih karena mungkin udah pernah di bangku kuliah gitu ya Mas, Iya. udah mengenyam pendidikan. Tapi kalau yang karyawan, Ya pasti kan beda mentalitinya pasti jelas beda dong. Iya. itu sampai ngedon Mas. Oke, Pak. Ada yang sampai tak libur lah 2 hari. Ya tanggung jawab siapa Mas? Sampai akhirnya oh yaudah, apa yang jadi kendala evaluasi kenapa sampai didatangi 4 kali dalam 1 tahun? Iya. Udahlah jujur aja lah Pak. Sampai itu akhirnya ketahuan lah apa yang perlu tak evaluasi. Evaluasi total. Oke, jadi dari hal itu finally akhirnya jadi evaluasi dan Evaluasi akhirnya untuk berkembang lebih lagi malahan. Kayak gitu. Oke. Jadi emang tantangannya luar biasa ya. Tantangan kita tuh nggak hanya sekedar produknya kurang bagus, enggak Mas. Tapi kompetitor sebelah, Psikologisnya, komoditornya dan lain sebagainya. Ini apa kalau misalkan di daerah di Jawa gitu ya, itu tantangannya juga ada lagi nih. wah luar Faktor biasa. mistis ini. Mengalami enggak kan? Sering Mas. Oke, ternyata sering juga. Saya pernah diteror Oke. ada apa ya? Bukan arwah sih. Apa ini? Kok seru banget ini Bener. jadi podcast horor ya. Mbak, ini adalah salah satu sharing terkait Iya, bener. tantangannya. Ternyata ada tantangan selain faktor itu tadi, ada tantangan di bidang mistisnya kayak gitu ya. Betul. Oke, berarti intinya tak pernah mendapat kiriman ya. Kiriman saya pernah termasuk ketika kecelakaan saya tuh 2022 tahun baru itu kecelakaan luar biasa. Kecelakaan. Luar biasa kecelakaannya. Kalau di secara nalar itu kalau tidak ditolong sama Allah, walau alam, mobil saya tuh rengsek Mas. Oke. Saya bawa 7 orang, kakak, adik, anak saya baru 40 hari waktu. Oke, berarti itu intinya satu keluarga dong. Betul. Wow, oke. Itu ada satu kejadian itu di luar nalar. Di luar nalar nggak di luar nalar bagaimana ya Mas? Ketika saya kejadiannya itu pas di pertigaan dan pertigaan itu besar. Itu yang nabrak saya itu sepeda motor. Lah akhirnya saya tuh guling. Guling itu nggak 1 kali Mas, guling. Wow, itu berarti kayak di film-film tuh ya. 1, 2, 3 gitu ya. Oke. Sampai kepala mobil yang menghadap ke utara itu jadi menghadap ke selatan. Oke, horor banget Itu ya. sampai rumahnya itu temboknya tuh parah. Oke. Mobil itu
udah nggak bentuk mobil. Udah, Dan aduh. saya bawa sekarang gitu. Oke. Seperti itu. Ketika udah siuman, yang nabrak siuman, tak tanyain ya, gimana ceritanya? Gitu. Saya tuh katanya dia itu bener-bener nggak melihat bahwa itu pertigaan, Mas. Oke, seperti ditutup lah ya. Seperti ditutup. Duh, jadi merinding nih. Oke. Itu setahu saya, Mas, itu jalan tuh lebar masih jauh di sana. Kenapa tiba-tiba ada jenengan di depan saya gitu? Oke. Itu salah satu kirimannya. Ya walau alam ya, Mas, entah Iya. kiriman entah apa, tapi itu yang saya alami di luar nalar. Oke, untuk secara positifnya mungkin kurang hati-hati Lah, benar. kayak Itu gitulah seperti ya. itu. Secara positif thinkingnya. Cuma ketika di luar nalar, kok bisa kayak gitu secara dia yang mengalamin gitu loh lah ya, kayak gitu ya. Oke, jadi emang tantangannya nggak hanya selain produk, nggak hanya kompetitor, tapi ada hal-hal yang lain kayak gitu ya. Oke. Itu satu di antara sekian banyak, Mas. Tapi yang masih cerita lah ya. Iya. Itu satu Ingin aja tahu ya. lebih jelasnya langsung hubungi beliau ya. Dengan Mungkin next podcast kali ya. Atau Siap, podcast di saya. lain juga bisa nih diceritain juga ya. Oke, kita lanjutkan ya. Intinya adalah tantangannya tuh gak hanya satu dua, pasti banyak. Apalagi untuk menuju kesuksesan yang bener-bener tinggi itu pasti bener-bener terjalannya banyak, batunya banyak, lubang-lubangnya banyak. Berarti emang bener-bener udah dirasain ya. Ya Kayak sih, gitu kalau ya. saya rasakan saat ini belum seberapa yang pengusaha-pengusaha besar lah ya. Iya. Intinya kalau saya masih proses, mudah-mudahan bisa menuju ke situ. Gitu. Oke, amin, Tapi amin, setidaknya ya bisa diambil hikmahnya, minimal Oke, itu. yang penting ada hikmahnya untuk Benar, evaluasi, untuk evaluasi. pembelajaran, dan akhirnya bisa berkembang lebih Bisa baik berkembang. lagi. Oke, kita lanjutkan. Nah, terkait kuliah nih. Oh, gitu. dulu. Kan dulu kuliah juga, Iya. bisnis juga kan, ikut organisasi juga mungkin. Nah, Iya. cara manajemen waktunya gimana sih kira-kira? Dulu saya itu memang punya prinsip belajar itu dari SD itu saya udah terprogram. Oke. Jadi cara belajar saya itu pertama tidak menghafal tapi memahami. Memahami ya. Betul. Oke, sobat kampus, memahami, Memahami, bukan menghafal. Kalau Bukan kamu menghafal. menghafal aja belum tentu itu paham. Benar ya. Jadi saya termasuk kata teman-teman itu kuliah pulang kupu-kupu. Oke, kupu-kupu ya. Ketika teman-teman saya tahu saya organisasi di luar kampus itu banyak, Mas, termasuk HIPMI. Oke. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Di kampusnya mungkin nggak di luar kampus. Lah ya. benar, di luar kampus ada HIPMI PT, kemudian kadang-kadang juga BPC, HIPMI, dan juga ada kayak ikatan pengusaha masjid dan lain sebagainya. Itu benar-benar aktif. Kenapa saya milih di luar? Kalau di kampus organisasi itu awal-awal saya menilai itu apa ya, kurang punya visi, Mas. Ya, mungkin juga kurang sesuai dengan passionnya juga gitu ya. betul. Karena kan passionnya Mas Aryo sendiri adalah untuk menjadi entrepreneur. Entrepreneur, Mungkin waktu itu iya. kampus belum ada yang terlalu kayak gitu belum nih. ada yang ke situ. Rata-rata benar. mungkin kepemimpinan, Ini olahraga, leadership. Iya, mungkin betul. akhirnya mengikuti di luar Ya, kampus betul. kayak gitu Iya. kan boleh juga kan. Apalagi mumpung menjadi mahasiswa pasti banyak banget tuh privilege-nya. Iya benar. Satu alami seperti itu, Mas. Ketika dulu awal-awal kuliah saya tuh kayaknya saya bukan di sini gitu, bukan berarti saya menjelekkan gitu. Iya, mungkin passionnya beda. Passionnya gitu beda, ya. betul. Saya tuh lebih ke lapangan, saya lebih take to action, Oke. kemudian lebih mengarah ke praktek lah, Praktek gitu, lah ya. betul. Action langsung lah Benar. istilahnya. Ya. Oke. Itu bagaimana cara saya membaginya? Sampai alhamdulillah IPK yang gak jelek-jelek amat, di atas 3,5. Oke, lumayan lah, itu lumayan sih ya. Benar, ya. Untuk program eksak kayaknya lumayan Iya, sih ya. benar. Tinggi sih targetnya ya. Untuk seminar proposal saya yang pertama, Mas, waktu itu. Oke, pasti teman-teman shock semua nih. Loh. Lebih shock lagi ketika tahu saya terakhir wisuda. Oke. Pertama kali semprot, terakhir kali saya wisuda. Itu ada ceritanya, Mas. Oh, ada ceritanya juga. Oke, ini juga termasuk tantangan sendiri ya. Betul. Bisnis sambil menyelesaikan studinya Studi, nih. Gimana nih ceritanya nih? Saya itu benar-benar ketika kuliah itu haus akan ilmu pengalaman. Oke. 3 tahun, 4 tahun begitu itu nggak cukup, Mas. Saya punya satu kartu di mana saya tuh bisa membedah sebuah PT besar di Purwokerto. Oke. Mahasiswa. Ya, bener, bener banget. Benar, itu kartu Iya. itu luar biasa. Iya.
skripsi saya itu mengulik terkait sama PT. Tapi nggak disebutkan PT-nya gitu ya. Iya. Mengulik terkait sama PT. Dari Isi tricky dalamnya. ya, itu Bener. tricky banget ya. Bener. Termasuk dari bumbu dapurnya, kemudian bagaimana manajemen keuangan, manajemen karyawan, Iya. bagaimana bisa sebesar itu. Itu bener-bener saya step by step tak pelajari, Mas. Oke. Dan itu nggak ada di perkuliahan. Nggak ada. Nggak ada. Karena itu apalagi itu penelitian, tapi penelitian basicnya bener-bener real ya. Betul. Oke. Berdasarkan data kan akhirnya Berdasarkan kan. data, dan saya ketemu sama owner langsung. Oke. Ketemu sama salesnya langsung, ketemu sama marketingnya langsung, ketemu sama HRD-nya langsung. Jadi kan beberapa organisasi, beberapa divisi itu terserap semua. Ketika saya udah terjun ke masyarakat, udah punya perusahaan sendiri, itu saya tularkan. Akhirnya. Kamu Oke, HRD, paham. kamu marketing, kamu salesman, ini bagian manajemen. Oke, akhirnya diterapkan ya aplikatif. Bener. Oke, jadi skripsinya ini nggak hanya sekedar skripsi, Enggak, iya. tapi akhirnya juga skripsi yang menjadi aplikatif ini ya, langsung eksternalnya ya. Hanya itu disesuaikan sama prodi saya. Prodi kan penyuluh komunikasi pertanian. Iya. Lah dari skripsi saya judulnya lah tinggal dikaitkan. Tapi pada dasarnya, pada intinya ketika saya ke perusahaan tersebut banyak hal yang saya serap. Oke. Bahkan di luar kampus yang tidak saya dapat. Oke, istilahnya mencuri ilmunya sana ya. Mencuri lalu diadaptasi kan sesuai kebutuhan sendiri. Ini seru banget ya buat kampus ya. Masalah manajemen waktu, masalah studinya. Tapi finally lulus kan ya, alhamdulillah ya. Lulus. Jadi jangan sampai kita organisasi, kita sibuk kegiatan apapun itu, Iya, tapi kita lupa dengan tanggung jawab Tanggung jawab. utama kita ya. Ini Betul. untuk menyelesaikan tugas akhir ya, ini Iya, bener, skripsi kayak gitu Skripsi ya. alhamdulillah tepat waktu tahun 2020 kita udah selesai. Hanya Oke. aja ketika wisuda saya ambil yang tahun 2022. 2022. Iya, karena 2022 itu kan bener-bener masa waktu itu luar biasa ketat gitu kan. Iya, ketat, ya. Termasuk lockdown dan sebagainya gitu. Akhirnya saya mobilitasnya jarang banget di rumah, apalagi ke Solo gitu. Saya lebih mengarah ke luar kayak bimbingan ke mitra, pemberdayaan lagi. Karena waktu itu kebutuhan untuk produk kami itu termasuk luar biasa. Banyak ya. Banyak. datanya. Kalau mengandalkan mitra yang sudah ada tanpa kita membuat lagi, meng-create mitra lagi, itu gak akan terpenuhi. Kurang lah ya. Kurang, betul. Berarti bener-bener harus aktif untuk pengetahuan dan extend pengalaman Iya, berharga di benar. luar ya. Jadi untuk sobat kampus jangan sampai kamu juga hanya mahasiswa kupu-kupu, tapi kupu-kupu dengan catatan. Bisa mengikuti organisasi di dalam atau di luar kampus kampus, untuk mengembangkan soft skill mumpung ada kartu yang luar biasa Kartu yakni sakti, kartu benar. mahasiswa ya. Tapi beneran dong, ketika menjadi mahasiswa emang mempunyai privilege tertinggi. Betul. Kamu mau KKN, itu orang-orang akan menerima. Iya, Kamu benar. akan penelitian, mereka juga akan menerima. Jadi kamu akan magang juga akan menerima. Karena apa? Oh ini mahasiswa, pasti udah dibekalin ini itu nih. Ya akhirnya kan langsung action di masyarakat. Jadi benar-benar mencari peluang banget kan menjadi mahasiswa. Namun catatannya, apakah peluang itu bisa dilakukan dengan bijak atau tidak? Nah itu atau diberikan kesempatannya atau tidak? Itu juga menjadi catatan tersendiri kan. Itu peluang setiap waktu itu pasti itu ada. Tapi Iya. jarang mahasiswa yang bisa mengambil. Ya tinggal iya atau tidak nih. Betul. Padahal mahasiswa itu tidaklah mas 5 tahun waktu yang sangat singkat. Cepet banget. Iya, bener banget. Cepet banget. Iya. Masih ingat dulu 2014 awal-awal ke PPKWU, wah itu luar biasa. Yang pertama ya jelas ya kecil iya, hitam iya. Intinya Banyak insecure lah ya. Betul lah ya. Insecure lah ya. Aja itu mengalahkan saya tuh harus jualan nih gitu, nggak jualan saya nggak bisa makan nih gitu. Walaupun dengan keterbatasan fisik saya, keterbatasan ekonomi dan sebagainya, saya tuh benar-benar harus jualan apapun kondisinya. Mungkin yang beli pertama dulu mungkin ya orang karena kasihan. Tapi dari kasihan itu kan akhirnya menjadi sekarang ini kan. Dan bisa diceritain gitu loh. Dulu awal-awal beli kok kasihan ya, tak beli ya. Tapi sekarang kan ya tetap gitu loh ya, tetap ada yang beli kan. Tetap ada yang beli. Mungkin Oke. dari awal kasihan sekarang menjadi sebuah kebutuhan. Nah kemudian nih untuk sobat kampus di luar sana, untuk mahasiswa UNS terkhusus nih, kira-kira ada saran atau masukan gak sih untuk teman-teman di luar sana, sobat kampus semuanya, untuk memulai bisnis nih? Karena kan biar bisnisnya juga tetap sustainable, tetap berjalan, jadi nggak hanya sekedar proposal doang gitu. Kalau saran dari saya sih pertama seperti ini mas,
Kenapa saya sarankan kepada sobat kampus untuk memulai bisnis dari sekarang? Pertama, kita setidaknya masih mempunyai orang tua, Yes. Oke. masih mendapatkan supply, Iya, oke. masih mendapatkan apa ya, setidaknya ya bantuan lah orang tua lah, entah untuk cukup untuk living cost, entah cukup untuk biaya kebutuhan kuliah ataupun yang lain. Selagi ada yang membackup itu semua, teman-teman sobat kampus mau bisnis gagal pun gak masalah, Mas. Ya karena ada backupannya. Betul. Karena ada backupan dari orang tua atau saudara. Kalau tidak, nah, itu. Setiap orang, setiap mahasiswa itu punya jatah gagal. Iya. Saya tuh masih ingat dulu PM juga ini. Saya masih ingat. Setiap orang itu mempunyai jatah gagal. Yes. Benar banget. Pesawat terbang yang sering kita naiki itu tidak ditemukan 1 kali 2 kali, Iya. bahkan kesekian Ini lampu berapa kali itu? Berapa kali itu lampu? Oh iya. Artinya kita ingin menjadi seorang yang berkualitas, ingin menjadi bisnismen yang berkualitas, bisnismen yang tahan terhadap banting. Itu tidak cukup dengan 1-2 kali kegagalan. Dan tidak secepat itu juga. Betul. Perlu waktu juga. Betul, Mas. Setidaknya kita punya waktu 3, 4, 5 tahun di kuliah, habiskan masa gagal itu. Benar. Ini Q&A juga ya, kampus ya. Habiskan masa gagal itu sampai akhirnya teman-teman sobat kampus bisa menemukan saya rezekinya di sini. Dan tidak lupa juga teman-teman sobat kampus, apa yang jadi tujuan di sini itu benar-benar dilaksanakan. Jangan sampai dari rumah izinnya mau kuliah di sini menyeleweng yang lain. Itu yang paling saya tidak suka. Iya. Betul. Dan termasuk saya sendiri juga saksi dulu sih, Mas, gitu. Wah, banyak yang kira-kira gimana orang tua ridho apa enggak gitu ya, Mas ya. Iya. Dikasih orang tua, ditransfer untuk biaya kuliah, ternyata dialihkan itu. Jangan sampai seperti itu. Jadi tetap harus menghargai orang tua yang sudah memberikan, bertanggung jawab di sini untuk berkuliah. Jadi ya udah jalanin kuliah sambil ngasah soft skill sih ya. Dan saya mungkin sampai titik ini, saya yakin itu salah satu ridhonya orang tua, Mas. Oke. Saya nggak mengatakan saya pekerja keras, walaupun sampai sekarang saya bekerja tuh 25 jam. Oke. Tambah ya 24 plus 1 ya. Atau gitu kalau ada 26 gitu. Tapi saya nggak mengatakan itu hasil kerja keras saya sendiri, itu tidak. Yeah. Saya yakin itu ada doa orang tua, ada ridho orang tua, ada air mata orang tua yang menetes seperti kamar. Ya. Saya tuh yakin banget. Makanya pesan saya kepada sobat kampus, teman-teman semuanya, jangan sampai membuat orang tua tidak ridho. Artinya apa? Artinya ya siap dengan konsekuensinya gitu. Yeah, kalau sampai benar. uang kuliah ternyata dipakai untuk ini, ternyata di kuliah seperti ini, saya yakin pasti menghambat ke depan. Nggak ketemu sekarang, 1 tahun akan datang. Oke. Nggak instan ya. Nggak instan, Mas. Oke. Seperti halnya kita berbuat kebaikan, belum tentu itu dibalas langsung. Iya. Masih mungkin suatu saat lagi atau kapan kayak gitu, karena Allah pasti juga tahu kapan gitu ya waktunya ya. Dan ketika kita udah lulus, kita butuh yang namanya nasib baik. Iya. Nasib baik itu yang kita tentukan ketika kita salah satu masih kuliah. Banyak yang masih kuliah itu apa luar biasa prihatin, dapat transferan pas-pasan, kos-kosan sederhana, makanan sederhana, buru-buru main, makan aja kadang dibatasi sehari 2 kali. Atau mungkin 1 kali beli untuk 2 kali. Oke, mungkin bisa kalau jadi saya gitu dulu juga. sekarang makan, besok tidak. Oke. Kadang besoknya lagi tidak gitu. Tergantung di mana ada jadwal masjid pengajian. Oke, apalagi ketika bulan puasa, banyak masjid-masjid ya. Benar. Apalagi UNS juga ada kan. Saya tuh sampai hafal jadwal kajian di masjid lingkungan UNS, Mas. Oke. Oh, malam Kamis saya ke masjid sana. Gitu pasti itu ada. Untuk apa? Demi menghemat uang pengeluaran bulan. Ya manajemen uangnya ya. Keuangan, Berarti betul ya. seperti itu. Di sisi lain juga orang tua ya kadang transfer pas-pasan juga nggak mungkin kan gitu, saya minta lebih gitu. Ada alhamdulillah, nggak ada saya harus benar-benar prihatin di sini. Oke, jadi untuk sobat kampus lebih bertanggung jawab ketika berkuliah ya. Jangan sampai tanggung jawabnya malah dilalaikan
dengan lifestyle yang tinggi mungkin ikut-ikut temen, ikut-ikut tren atau apapun itu. Jadi tetap tanggung jawab dengan dirimu sendiri walaupun jauh dari orang tua. Bener. Kayak gitu ya. Nah, kemudian nih sobat kampus, kita kan sudah banyak banget ya cerita hari ini ya. Ini podcastnya juga boleh nggak sih panitia ditambah 5 jam lagi? Nah, kira-kira di depan ini kan sudah ada beberapa produk. Iya, betul, Boleh betul. nggak sih dijelasin ini produk Oh, apa? gitu. Siap. Produk apa ya? Mungkin ini kali ya. Oh, iya. Ini kira-kira produk apa Mas ini, Mas? Ya ini kita madu murni ya dari Madu murni. Kita ini Bisa dilihatin sobat kampus. madu murni, merek brandnya Pure Honey. Pure Honey. Ini ya berarti ya? Betul. Oke. Kita ada beberapa inovasi yang jelas. Pertama kita ada sarang ya Mas. Oke. Sarang Oke. ini yang mungkin jarang ada. Oh, ini sarang Ya ya? betul. Oh. Jadi yang seperti ini yang belum diperas. Nah, kita hadirkan lah, kan kadang orang yang gimana sih yang asli kan seperti itu. Lah ini, kita ini hadirkan sarang lah. juga ya? Cuma beda ukuran. Iya, beda kemasan. Ini sobat kebun nih sarang madu kayak gini nih. Oke. Wow, ada yang sudah pernah makan belum? Ini untuk apa sih kok awal pertama kan madu nih? Iya. Tiba-tiba langsung ada sarangnya gimana nih? Kalau kita emang sebenarnya kita tuh punya kayak tim untuk riset. Oke, ada Jadi, tim risetnya ya. benar. Ya, salah satu tim risetnya adalah anggotanya saya sendiri. Oke. Jadi setiap tahun kita riset, tahun ini kita lagi riset susu kambing Etawa. Oke. Tahun kemarin alhamdulillah kita riset VGO udah jadi. Ini? Nah, ini produknya. Ini ya. Ini. Di Banjarnegara produksi kelapa itu lumayan tinggi. Ke produk kelapa tinggi. Produk kelapa Heeh. tinggi. Nah, kemudian kita ada inisiatif bagaimana cara meningkatkan nilai ekonomi sekitar rumah. Iya, inovasinya Lah, seperti inovasi. apa ya? Benar. Akhirnya kita menciptakan alat yaitu biar bisa mendapatkan VGO dengan kualitas yang terbaik. Dan packagingnya sudah wow juga ya. Ayo segera beli ya sobat kampus ya. Langsung 5 menit lagi. Oh enggak ya. Ini live di sebelah ya. Ada VCO, kemudian ada madu juga, dan ada sarang madu juga. Jadi bisa dipilih kayak gitu ya. Kita ada inovasi juga. Apalagi itu? Ini kita madu bawang lanang. Oke, ini yang gede ya ukurannya ya. Kita fermentasi Wow. juga madu bawang lanang. Ini kita ada kemasan mini Mas. Oke. Jadi kita selain menghadirkan kemasan yang agak besar juga ada yang kemasan kecil. Ya, seperti itu. Oke. Oh, oke. Kok lucu ya? Ini sama kan? Itu beda. Oh, beda Kalau ya? yang bawang, kalau ini yang murni. Oh, Kalau ini itu yang sama murni. dengan yang ini. Iya, betul. Oke. Ini yang murni yang ini Oke, yang berarti benar. ya. Oke. Kita inovasi Ini sobat juga kampus ya. Kita riset ini tahun 2022 ke beberapa konsumen seperti itu. Kalau yang saset kadang-kadang ada yang mengeluhkan untuk bayi kan kadang nggak sampai habis, kadang tercecer. Lah kita ada kena inovasi tangan botol. Oh, Ketika dioleskan ke bibir si bayi kan nggak habis tentunya, Iya. bisa ditutup kembali. Oke, berarti ini khusus edisi mini. Iya, benar. Dan ini edisi gede nih. Jadi mau pilih yang mana? Edisi mini atau edisi yang gede? Langsung di check out. Oke, kemudian ada yang ini juga ya. Iya, itu yang bawang lanang. Bawang ya. Oke, Pure Honey madu bawang lanang. Kenapa nggak madu lanang perempuan? Takutnya nanti berkembang biak. Oh gitu ya, artinya lanang aja ya. Lanang aja, betul. Oke, berarti ada beberapa inovasi olahan madu yang akhirnya bisa teraplikasi dengan baik ya. Iya, Selain produknya, selain kemudian juga ada packagingnya ya Packaging, yang bener. juga benar-benar bagus dari sobat kampusnya. Ini hasil dari program PMB, PMBNS. Awal mulanya adalah madu biasa aja lah ya. Oke. Kemudian akhirnya bisa diinovasikan seperti ini. Ini Oke. sebuah hal yang sangat menarik ya. Oke. Benar. Berarti emang inovasinya banyak banget. Iya, ya? kita inovasi. Nah, berarti sobat kampus jangan semangat ya. Pasti semua itu perlu proses. Jadinya ya harus dimaksimalin nih mau kuliah nih kayak gitu. Benar, nah, benar. Sobat kampus gak kerasa nih kita udah selesai nih udah podcast selesai pada ya? hari ini. Gak kerasa kan makanya. Tadi aku bilang nih kepada panitia boleh nggak 5 jam lagi, 4 jam lagi. Kita akan review semuanya. Tapi karena keterbatasan waktu, kita juga ya udahlah kelar dulu ya. Nanti mungkin next podcast ya, next episode ya. Nah, sebelum kita tutup nih sobat kampus, mungkin kita akan mendengarkan closing statement dari guest kita yakni Mas Ardo. Silakan Mas Ardo. Gitu. Jadi teman-teman sobat kampus ya, dimanapun teman-teman berada, di sini saya ingin berbagi. Kalau misalnya teman-teman merasa punya kekurangan, entah kurang
ekonomi, kemudian fisik, keterbatasan dan lain sebagainya. Dulu saya membaca ketika Jack Ma mau melamar pekerjaan di salah satu PT. Ternyata tidak diterima, akhirnya dia menciptakan PT sendiri. Wow, oke. Pertama itu, kemudian yang kedua, Colonel Sanders itu udah tua. Dengan umur yang udah sangat tua, dia bisa menciptakan perusahaan transnasional. Wow. Artinya apapun keterbatasan kita tidak bisa menjadikan itu sebagai alasan. Yes, benar banget. Tidak bisa menjadikan alasan kita untuk tidak berkembang. Artinya mumpung teman-teman sobat kampus masih punya kekuatan, masih mempunyai sumber daya, masih mempunyai tenaga, manfaatkan itu sebaik mungkin karena kesempatan tidak datang dua kali. Yes, benar. Tangkap kesempatan itu, siapa tahu itu jadi rezekinya teman-teman, bisa mempekerjakan orang lain, banyak yang bekerja, banyak yang menerima manfaat, insya Allah banyak pahala mengalir. Gitu. Nah, luar biasa sekali ya ini closing statementnya benar-benar nice banget ya. Nah, mungkin sobat kampus luar biasa sekali ya, sobat kampus. Berarti emang dari program PMB ini melahirkan entrepreneur muda yang luar biasa dan ditunggu nih akan ada program PMB berikutnya. Wow, luar biasa. Kalau dulu punya pas zaman kami itu PMB, program mahasiswa usaha. Sekarang namanya apa sih? Wibawa. Wow. Dulu awal mula namanya adalah PMB, Program Mahasiswa Wirausaha. Nah, sekarang namanya adalah Wibawa. Wow. Kita seperti brand ambassador-nya Wibawa ya. Jadi untuk sobat kampus di sana, di luar sana, terutama mahasiswa UNS, silahkan mengikuti Wibawa UNS dengan program-program yang luar biasa. Betul. Dan salah satu ini adalah yang sudah membuktikannya. Oke. Jadi sobat kampus, luar biasa sekali ya podcast pada hari ini ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada guest kita yakni Mas Caryo yang telah sharing banyak banget dan ngobrolin banyak banget masalah entrepreneur. Kemudian semoga kisah suksesnya dapat menginspirasi dari sobat kampus semuanya, terutama mahasiswa UNS dan alumni UNS. Dan terima kasih juga nih kepada sobat kampus semuanya yang sudah mendengarkan podcast Direktorat Alumni dan Kewirausahaan mahasiswa UNS episode kali ini. Dan jangan lupa follow akun media sosial kami agar tidak ketinggalan informasi tentang episode-episode dan program dari kegiatan hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan kisah-kisah entrepreneur dari mahasiswa dan alumni UNS yang tentunya sangat menarik abis. Dan bye-bye!